Hai melawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya April di Unmul Podcast. Ya, di sini dalam program ngobrol pintar bareng mahasiswa berprestasi. Nah, di sini aku udah ditemenin sama salah satu mahasiswa berprestasi nih dalam salah satu kompetisi debat nasional. Di sini kita udah bareng Rifki Favian yang merupakan second runner up dan juga best speaker di NUDC 2020 dan mewakili Universitas Mula Warman juga loh. Wow, luar biasa. Hebat banget. Jadi apa kabar nih, Rifki? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya kayak ngejar-ngejar materi kuliah aja sih, karena kebetulan gitu ya. kemarin ketinggalan karena harus fokus di lomba ini. Oh gitu. Sama istirahat juga. Oh iya benar, harus menjaga stamina gitu ya. Banyak gak sih ketinggalannya waktu ikut kompetisi itu? Alhamdulillah nggak terlalu banyak karena Prodi HI juga lagi ada kegiatan gitu, jadi kegiatan belajar mengajar agak ditunda kemarin. Oh gitu, wow. Jadi ada kayak kelonggaran gitu lah ya. Bagus deh, bagus deh. Berarti Prodi sangat mendukung dong dengan program ini. Alhamdulillah mendukung. Wah gitu, disupport banget ya Iya. gitu. Untuk debat di HI sendiri itu dia ada pembinanya nggak sih? Ada yang latih gitu? Untuk HI secara prodi gitu nggak ada, tapi kebetulan saya juga dari UKM debat, itu kebetulan pembinanya dari dosen HI. Oh Jadi gitu. nggak khusus di HI aja. Oh Jadi gitu. di Oh UKM. jadi seluruh fakultas bisa ikut gitu Iya. ya, nggak harus di HI doang gitu. Kamu sendiri kenapa sih suka debat? Suka debat itu dari SMA ya. Jadi itu karena pengen belajar ngobrol aja, ngomong gitu sih di depan umum, belajar gimana cara nyampaikan pendapat yang nggak asal-asalan gitu. Ah iya benar. Biasanya kalau debat itu dia dikasih kayak mosi gitu kan, apa gitu permasalahannya, terus nanti didebatin ya, ada yang pro sama yang kontra gitu Iya, kan ya, betul benar ya. ya. Dan di NU di sini juga kalau nggak salah debatnya pakai bahasa Inggris, bener ya? Iya, pakai bahasa Inggris. Wow, itu keren banget. Ya ampun, nggak semua orang bisa tuh pakai bahasa Inggris ya kan? Iya. Karena pronunciation, terus kata-katanya itu kan harus apa ya, gimana? Harus bener gitulah kan? Iya. Nggak boleh sembarangan, dan itu juga butuh latihan yang lama banget pasti kan. Kamu latihan berapa lama tuh? Untuk kompetisi ini persiapannya sih setahun sama teman saya Wow. yang di Prodi HI. Tapi untuk sama teman yang kebetulan seleksi untuk mewakilin UNIF, itu anak kedokteran, sekitar sebulan 2 bulan sih. Tapi itu Oh enggak gitu. terus-terusan, cuma latihannya juga terbatas karena ada kegiatan kuliah. Iya, pasti harus apa ya, membagi waktu lah gitu kan. Iya. Yang mana yang penting dulu, mana pasti yang penting dulu lah ya kan. Iya. Kuliah yang paling penting. Tapi tetap harus menjalankan kegemarannya nih. Iya. Ya kan, bener kan? Wah, luar biasa nih. Terus kamu punya sosok panutan nggak dalam debat itu sendiri? Kalau debat sih kebetulan banyak dari senior-senior, itu di SMA banyak banget yang aku secara pribadi kayak ngagumin gitu dari cara mereka ngebedah mosi, dari cara mereka nyampaikan pendapat. Tapi nggak ada satu gitu sih, soalnya banyak banget. Banyak banget ya. Ya dari berbagai macam SMA dan juga kakak-kakak dulu di Unmul gitu banyak banget Oh yang gitu. inspirasi. Berarti udah mulai dari SMA ya kamu sukanya itu. Iya. Dan di SMA sendiri ada maksudnya perlombaannya gitu. Untuk SMA lombanya banyak banget di tingkat Samarinda, tingkat provinsi, nasional juga banyak banget. Oh, itu in English. Iya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga. Wah, luar biasa. Apalagi di universitas kamu tambah tekunin lagi itu ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya di debat itu dia ada tahapannya apa aja tuh kalau misalnya lagi ngedebat? Biasanya kalau di kompetisi gitu awalnya gimana gitu? Untuk awalnya itu pertama diundi dulu sih posisinya, dapat pro atau kontra. Setelah dapat itu baru kita dikasih topiknya. Oh Jadi gitu. kita nggak sempat ngumpulin data kayak peneliti nge-google gitu, nggak sempat. Oh gitu. Jadi dapat dikasih waktunya 30 menit aja. oh
jadi cuma gimana nggak sempet kayak nge-search dulu gitu. Iya, nggak boleh Wow. karena diawasinnya ketat. Oh gitu. Tapi gimana kita bisa tahu kalau misalnya itu ada tema dulu gitu atau langsung permasalahannya dikasih tahu kagetan gitu? Kagetan biasanya. Jadi Kagetan. harapannya itu ya kita dari sebelum lomba itu ngebaca hal-hal yang baru gitu, kayak berita internasional, isu-isu baru gitu. Wah gila, parah banget tuh kalau misalnya nggak tahu kan, kalau misalnya kita bingung terus kagok gitu kan. Iya, itu banyak banget kejadian kayak gitu. Oh, kamu sendiri pernah nggak sih kayak, wah aku nggak tahu nih permasalahan ini, aduh gimana ya gitu, pernah nggak sih? Pernah itu tapi di SMA. Oh gitu. Kalau sekarang udah biasa dong ya. Iya, alhamdulillah bisa gitulah. Seenggaknya familiar lah sama isu itu. Kalau misalnya isu-isunya tuh dia isu terbaru, misalnya gimana tuh? Kalau isu sendiri biasanya yang terbaru sih, kayak kemarin itu ada kayak kebijakan di pandemi, ada juga tentang edukasi Oh dan gitu. lain-lain. Oh, oke. Terus tanggapan kamu nih tentang orang-orang yang menganggap remeh debat gitu. Ah, debat mah cuma gitu doang. Aduh mah debat mah cuma ngomong doang, cuma ngebantah gitu-gitu. Nah, itu gimana nih menurut kamu? Menurut aku sih orang yang begitu tuh karena nggak tahu aja debat itu gimana. Karena mereka kan ngelihat debat itu kayak contoh-contohnya yang di TV-TV, yang teriak-teriakan, rebutan ngomong. Kayak demo gitu ya. Iya, padahal beda banget karena sistemnya sendiri itu udah ada. Kayak gitu. Jadi semua orang dapat gilirannya masing-masing dan juga nggak nggak asal ngomong aja. Jadi logikanya harus jalan di situ dan Betul. datanya harus betul. Jadi Iya benar-benar. kebanyakan orang nggak tahu itu. Nggak boleh asal ngomong gitu ya. Iya, Wow, itu kayak kalau misalnya lagi contohnya sidang PBB gitu ya. iya. Gitu. Pasti kayak mosi gitu kali ya. Pernah nggak ikut kayak model United Nation gitu? Model United Nation pernah ikut tahun lalu. Heeh. Itu di mana tuh? Itu di Madrid kemarin. Oh di Madrid, Iya. Spain, Iya. Spanyol. Kebetulan Wah sama keren teman-teman. banget loh teman-teman. Ini pernah ke Spanyol, ikut model United Nation, luar biasa. Membawa nama Unmul. Orang muda juga harus begitu. Harus bisa membawa Unmul ke luar negeri. Wah, luar biasa. Terus kalau boleh tahu IPK kamu berapa? IPK kalau nggak salah 3,8 kalau nggak salah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Aku aja nggak sampai 3,8. Aduh, kalau misalnya menurut kamu nih, IPK itu penting gak sih? IPK itu menurut aku penting sih karena kita nggak bisa ngabaikan juga kalau di Indonesia ini masih ngelihat berkas gitu, masih ngelihat dari betul. gelar gitu, nggak cuman dari skill doang. Jadi IPK itu penting juga, tapi nggak cuma IPK, harus ada skill-skill lain yang bisa kita tawarkan gitulah Betul. ke employer kita. Seperti kayak prestasi atau Iya. kegiatan lain, organisasi itu menurut aku yang udah masuk di dunia kerja itu tuh penting banget sih. Kayak kalau misalnya kita mau apply di perusahaan BUMN, Iya. mereka pasti persyaratannya IPK 3, paling enggak 3 gitu kan. Terus ada pengalaman organisasi, Iya. gitu-gitu. Kamu sendiri ada pengalaman organisasi nggak? Organisasi ada, kebetulan di SMA pernah, di kuliah aku join di Hima Hubungan Internasional. Oh, Himahi. Iya. Ah, iya. Oke. Kalau di sekolah apa itu? OSIS. MPK. MPK. Sama dong kita. Iya. Wah. Aku juga dulu MPK. Terus kalau kuliah enggak sih, enggak ikut organisasi. Nggak tahu, kayaknya kuliah pengen fokus kuliah aja gitu, nggak pengen organisasi. Tapi itu aku sayangkan sih sebenarnya. Kalau misalnya kita masuk kerja gitu pasti ditanyain, kuliah dulu pernah organisasi nggak? Dia bilang kayak gitu. Iya, banyak yang Pasti nanyain. ditanyain begitu sih. Terus kamu pernah meraih prestasi apa aja nih selain debat? Selain debat kayaknya nggak ada sih. Soalnya Kamu lebih fokus ke debat iya, gitu ya? dari SMA fokusnya ke debat juga. Bagus gitu sih, jadi lebih kayak menekuni satu gitu Iya. ya. Kalau debat sendiri itu udah berapa kali dapat prestasi? Kayaknya 5 Banyak. deh. Dari SMA nih apa aja?
SMA itu sempat juara nasional, itu juara 2 di Jakarta. Wow. Itu BINUS yang adakan, Bina Wow, Nusantara. serius? Iya, terus alhamdulillah juga jadi perwakilan Kaltim di NSDC, itu NUDC tapi tingkat SMA gitu. Oh, NSDC gitu ya. Iya, jadi itu saya sama anak SMA 1 sama Rinda, sama anak Balikpapan itu jadi satu tim. Kebetulan Wow. itu dapat 8 besar. Bisa Wah, 8 luar besar. biasa loh ini. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan, tepuk tangan. Aduh, lemes nih yang di belakang. Gimana sih? Terus kamu di NUDC ini sendiri apa ada tim? Ada tim, Oh, itu tim. anak kedokteran kemarin. Oh, gitu. Siapa tuh satunya? Namanya Aigirin. Aidirin. Iya, kedokteran angkatan 2018 juga. Oh, gitu. Sebagai mahasiswa berprestasi nih, pasti manajemen waktunya tuh pasti bagus banget dong. Gak kayak saya. Manajemen waktunya hancur. Gimana tuh kamu tips memanage waktu kamu? Kalau aku pribadi sih jangan terlalu ambis ya. Jangan lupa istirahat. Intinya seimbang kerjain tugas, kerjain kerjaan dan hobi juga disempatkan, istirahat juga disempatkan. Jadi alokasikan aja waktu tertentu ini Iya, buat betul. belajar, waktu ini buat istirahat gitu. Iya, harus pintar membagi waktu ya. Karena kalau kegiatan kayak gini kita harus kayak stamina dijaga, terus apalagi kalau harus mikir gitu kan ya. Iya. Kalau terus-terusan mikir yang bakal capek gitu kan. Stamina juga menurun, terus apalagi ya? Pasti pusing gitu kan ya. Harus ada pasti ada waktu buat refreshing juga gitu Iya, kan, benar jalan sama banget. teman-teman gitu kan. Iya. Bener. Kalau kamu refreshingnya biasanya ngapain sih? Refreshing sih biasanya main game atau kebetulan aku juga main musik gitu. Oh, Jadi musik apaan tuh? kayak audio engineer gitu sih, kayak bikin-bikin. Wow, kayak MD gitu ya, Iya. music director gitu. Wah, luar biasa. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya jalan sama temen gitu sering nggak sih? Karena lagi gini jadi jarang sih, tapi biasanya kalau memang stres gitu di rumah biasanya ke rumah teman gitu yang Ah, gitu. dekat rumah. Gaming bareng gitu ya. Iya, atau enggak bicara ngobrol-ngobrol gitu aja. Oh iya, oke. Kamu tipikal yang kalau misalnya ada tugas dari dosen itu langsung dikerjain apa nunda-nunda? Karena banyak tuh mahasiswa yang ntar aja, misalnya kalau misalnya hari ini dikasih tugas limited waktunya 3 hari ke depan, hari ketiga aja udah nggak apa-apa, ikutin yang lain. Kalau kamu gimana? Biasanya aku bagi sih, jadi nggak selesai di satu sesi gitu. Ah iya Misalkan benar. seminggu itu aku bagi 3, jadi kerjakannya hari ini sampai sini, hari besoknya sampai sini gitu. Iya Intinya benar-benar. bertahap gitu, nggak terlalu Nggak capek langsung juga. gitu ya semuanya. Kalau langsung pasti capek juga kan Iya, ya. misalkan ngumpulkan data dulu, baru kerjakan papernya nanti. Iya. Kamu sudah mulai ngerjain skripsi belum sih? Belum skripsi, baru Belum ya? metodologi penelitian. Oh baru metil. Gimana tuh menurut kamu kalau metil itu udah mulai pusing atau gimana? Iya, pusing sih kebetulan. Isunya juga baru, jadinya datanya masih terbatas. Oh gitu. Kamu mau ngambil apa rencananya kalau penelitian? Penelitian ambil India sih sama Pakistan. Oh. Hubungan mereka gitu. Sempet jadi topik juga di debate. Nggak ada. Oh nggak ada. Itu topik baru gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Terus tips dan sarannya nih buat mula-mula muda supaya bisa seperti kamu nih, bisa menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Tips sama saran ya. Ini dari aku sendiri sih, kayak apa yang bekerja buat aku. Jadi sarannya itu temuin hal yang disuka. Kalau aku di sini sukanya sama debat gitu. Ditekuni dengan nikmatin aja lah prosesnya gitu. Jangan sampai ngerasa terpaksa atau ngerasa insecure gitu loh. Iya benar. Karena nggak bisa juga orang langsung hebat gitu, prosesnya pasti ada. Terus jangan lupa istirahat sih. Iya. Ya harus imbang gitu. Karena kalau misalnya kita nggak istirahat, pasti otak juga capek, badan capek, jadinya nggak maksimal lah semuanya, bener kan ya? Kamu nih bisa berapa bahasa nih? Kan banyak kalau misalnya orang tuh, aku bisa 3 bahasa, bisa bahasa Indonesia, Inggris sama Jerman gitu, Jerman. Kalau kamu bisa berapa bahasa nih?
selain Indonesia sama Inggris, sekarang lagi belajar bahasa Perancis. Wah. Lagi dikit proses gitu aja. Apa ya? Saya bisa satu bahasa Perancis apaan tuh? Yang I love you apa I love you? I love you itu je t'aime. Wah, Jetam. Jetam. Wah. Kalau Korea, taunya Korea aja sarangnya. Aduh. Oke deh. Pak Fian, aku pengen nge-challenge nih, nge-challenge. Gimana kalau misalnya kamu pakai bahasa Inggris, terus ngasih saran nih buat melawan muda untuk melalui masa pandemi yang susah banget ini. Coba deh. Oke, halo the youth of Mula Warman. I hope you're doing great. I know this is a difficult time, but I know we could make it. Please continue to learn, to improve yourself, doing your hobbies, and don't forget to rest, and don't be too hard on yourself. I think it's really important that your mental health, your physical health should be the most important thing in this time of crisis, I guess. Yeah. Yes, of course, of course. Oke, melawan muda itu tadi ngobrol kita bareng Rifki Papian, salah satu mahasiswa berprestasi di NUDC 2020. Semoga melawan muda semua bisa menjadi termotivasi dan bersemangat untuk mendapatkan prestasi, mengejar prestasi gitu ya. Terima kasih Papian udah hadir di Unmul Podcast pada hari ini. Semoga bisa memotivasi nih, ya kan? Iya. Memotivasi semua unmul-unmul muda untuk maju berprestasi terus seperti kamu. Iya. Makasih ya. Iya. Demikian ngobrol pintar bareng Unmul Podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.